Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi misalnya kita punya hati 1.400 gram itu ya. Kalau dia rusak sampai 70%, 80%, itu orangnya masih bisa hidup kayaknya. Jadi nanti kalau kita lagi kita nggak kita puasa misalnya, si cadangan glikogen itu glukosa dijadiin glikogen itu dirubah jadi glukosa lagi. Itu dipakai buat. Sehingga orang nggak makan berhari-hari juga nggak ada masalah kayaknya. Dokter Jaya, ini sekarang orang kan seringkali susah nih dok, ngebedain hati jantung, perasaan sama hati. Nah, perasaan, perasaan hati gue dak-dikduk, perasaan gue nggak bener, ya kan? Iya. Belum lagi kalau gambar hati, Ya begitu. cie, Sarangeo. Iya. Makanya dok, saya beruntung. Saya cuma supir akap. Tahu nggak kenapa dok? Ya kalau saya jadi satpam dok, banyak nanti perempuan-perempuan yang punya perasaan tertarik sama saya. Apa? Alasannya? Kalau sekarang perempuan-perempuan itu kalau ketemu satpam atau pegawai bengkel segala macam, dia selalu berpikir, nggak apa-apa nikah sama dia atau punya pacar dia. Karena sebenarnya dia ini adalah konglomerat yang lagi nyamar katanya dok. Itu kebanyakan nonton TikTok atau nonton YouTube. Ada YouTube-nya banyak yang gitu. Dracin dok, drama Cina. Jadi makanya profesi jadi supir akap tuh masih lebih melegakan. Kalau saya udah pakai baju satpam, nanti orang-orang, ada satpam, nggak apa-apa deh, pacaran sama dia ataupun kawin sama dia. Suatu ketika dia akan terbuka bahwa dia adalah seorang CEO dari grup paling kaya di Jakarta. Gitu. Ya kan dok? Iya. Nah itu masalah perasaan kan dok. Nah sekarang sebenarnya perasaan sama hati itu hubungannya gimana dok? Apa baik-baik aja atau nggak baik dok? Nggak baik. Padahal sih sebenarnya ya nggak tahu itu kacau. Jadi Istilah yang pengertiannya beda ya dok ya. Apalagi kalau hatiku dak-dikduk katanya. Hati kok bisa dak-dikduk? Itu gawat itu. Itu tadi kan saya bilang hati dak-dikduk. Nah tuh hati. Oke. Bisa nggak dokter? Walaupun ini nggak tahu ya, ada definisinya nggak. Tapi menurut dokter nih, pemisahan hati, perasaan sama jantung tuh sebenarnya supaya apa yang kita omongin tuh nggak bias di dokter. Kita ngomong perasaan, dia pikir hati. Nggak, kita ngomong jantung dipikir hati. Atau kita ngomong hati dipikir jantung. Padahal kalau namanya perasaan itu adanya di otak. Nah, jadi kita kalau jantung di sebelah kiri dada. Kalau hati di sebelah kanan, di perut. Oke, saya koreksi dok. Jantung ada di Kanan, atas, perut. kiri apa kanan? Jantung dok. Kanan. Jantung kiri. Kiri. Tadi Kiri dokter. dada. Tadi dokter begini dok. Oh, sini. Tapi ada orang yang jantungnya sebelah kanan. Nggak apa-apa. Sebenarnya dokter Jaya tuh mau ngomong ke saya karena dokter seolah-olah cermin saya gitu kan ya. Jadi saya begini. Jadi Jantung di kiri. kita samain dulu persepsinya nih dok. Perasaan itu adalah satu hal yang tidak ada barangnya nih dok ya. Ya, nggak Secara ada. fisik nggak ada ya? Nggak ada. Adanya di otak. Pikiran sebenarnya. Pikiran. Oke, udah jelas ya supaya nanti kalau kita ngomong perasaan artinya itu bukan hati. Ya kan? Gitu Iya. dok. Kalau kita ngomong jantung adalah Di dada. organ tubuh di dalam badan yang ada di sebelah kiri Iya. kebanyakan. Iya, dan itu benar-benar dak-dikduk. Kalau dirasain sebelah kiri, Nah, ada tuh yang duk gitu.
Bisa didengar juga sama Jadi kuping. jantung itu yang dak dikduk karena dia punya heartbeat apa sih? Denyut jantung ya. Ya, ya yang sarangeo itu jantung. Ah, Jantung bukan hati, Franky. sarangeo jantung. Nah, itu jantung fungsi. Terus kalau hati Hati adanya di sebelah mana, Dok? Di dalam juga perut. kan? Di dalam ya? Perut kanan bawah. Perut. Kanan atas. Perut kanan atas. Jadi ini pas di kiri. di bawah iga. Jadi kalau secara matematik ini diagonal nih, Dok ya, Iya. kira-kira ya. Pas di bawah iga, di lengkungan iga itu loh, di baliknya itu. Hati nih di sini ya. Iya. Hati adalah fisik juga nih, Dok ya. Iya. Jadi kita bedain perasaan tuh adanya di pikiran, di otak, nggak bisa ada barangnya. Dua yang kita sebut hati dan jantung, ada barangnya dan tempatnya berbeda. Ya, yang satu di dada, yang satu di perut. Ya, Nah, itu ada batasnya tuh, ada plafonnya di atas, di plafonnya namanya diafragma, Franky. Terus sekarang kalau misalkan kita lagi kacau nih, Dok, kita bilangnya gimana? Hatiku dak dikduk apa jantungku dak dikduk, Dok? Jantung dong, jantung. Oke. Tapi kita bikin lebih tepat lagi, Dok. Jantungku berdebar. Nah. Itu paling jelas tuh kalau film kartun, Franky. Kalau duduk kan cetut gitu, keluarkan dari dada tuh. Terus ditangkep, ditaruh di sini baik-baik. Oke, jadi yang sering kayak gitu siapa, Dok? Yang jantungnya twing. Film apa, Dok? Film kartun. Film siapa tokohnya? Si anjingnya ya. Anjingnya si Pokoknya. bulldognya itu loh. Ya itu film biasanya tuh film dari Walt Disney, ya kan, Dok ya? Tapi bentuknya itu memang jantung yang keluar. Keluar terus diambil lagi terutama Keluar kalau lah. ada yang cewek binatang lain lewat cantik. Atau kalau enggak gambar hati, gambar sarangeo tadi tuh keluar di situ gitu ya. Di matanya, langsung di matanya tuh. Jantungnya ada 2 di mata. Itu di emonya WhatsApp juga ada, Dok. Mr. Groovy dengan 2 ini gambar apa yang kita sebut gambar simbol hati lah ya, Dok ya. Karena bukan hati beneran, itu simbolnya aja. Oke, Dok. Jadi ini karena kalau pikiran itu bukannya daerah kita nih, Dok. Saya banyak ngomong yang ada fisiknya aja deh, Dok ya. Boleh, Dok ya? Ya. Nah, Tapi begini, kalau di perut itu ya, hati itu sebenarnya nggak bisa diraba, Franky. di perut Di perut kanan atas, tapi nggak bisa diraba. Karena kenapa? maksudnya diraba dari luar nih, Dok? Iya, karena dia ada di balik iga. Dia ada di balik iga, di belakangnya. Dilindungi tulang. Iya. Tapi kalau dia membesar Mm-mm. meradang misalnya hepatitis, dia hepatitis atau fatty liver, dia akan turun di bawah iga. Jadi waktu sama dokter ditekan-tekan di bawah iga itu kerasa Sakit ujungnya sakit. Kalau ditekan tuh berasa sakit, Sakit. walaupun sehat, Dok. Enggak, biasanya kalau udah begitu udah pasti Karena ada radang. pasti sakit. Atau kadang-kadang rasanya kok perutnya penuh gitu loh, nggak enak daerah situ. Nah itu biasanya Tapi si meradang. jantung juga kan nggak bisa diraba juga, Dok ya. Kalau jantung sama sekali nggak bisa Cuman diraba. bisa Dengar, dirasain. didengar sama tangan pun dipegang itu kan terasa tuh. Duk. Saya tuh agak aneh masalah jantung saya, Dok. Kayak film kartun. Kalau lagi berdebar tuh sampai kelihatan debarnya duk 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 duk. Kayaknya jantung saya lebih powerful, Dok. Tapi pernah tahu nggak jantung tuh ada orang yang jantungnya di kanan, Reng? Dokternya sampai bingung. Dicari loh, kok nggak ada denyutnya, nggak ada suaranya. Itu di kanan. Gitu kesian kalau dia jadi narapidana terhukum mati, Dok. Ditembak nggak mati. Matinya lama. Salah sasaran, Dok. Ya kan? Ditembak, des. Kok nggak mati-mati? Karena yang kena tembak kosong. Gitu. Oke, ini kita ngomongin hati aja lah, Dok ya. Hati ini kayaknya masalah perasaan nih. Masalah hati ini Enggak, itu hati itu lebih seru, Dok. organ di badan kita itu organ yang terbesar apa, Franky? Katanya udah hati, Dokter Jaya. Bukan. Bukan apaan? Kulit. Organ Kulit terbesar. Organ terbesar itu kulit. Yang Bagian- kedua hati. paru-paru. Oh enggak. Gede juga, kan? Enggak segede itu. Kulit itu kalau dijembrengin itu bisa berapa meter persegi, Franky? Kulit. Tapi nggak laku ya. Nah,
Loh enggak, itu makanya orang sekolah spesialis kulit aja lama sekolahnya, Franky. 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oh gitu ya, Iya. spesialis kulit. Tapi kalau tukang jagal nggak perlu sampai 3 tahun 4 tahun udah pinter tuh ngulitin sapi kambing. Yang ngulitin. Tapi hati-hati itu kalau organ yang di dalam ya, itu yang terbesar tuh hati. Hati yang di Iya. dalam. Sama paru-paru, paru-paru dua kanan kiri dok. Ya kalau dilihat dari ukurannya aja beda lah, Franky. Paru-paru, satu paru ya ukurannya kira-kira beratnya 250 sampai 350 gram. Per satu Satu. paru-paru. Duanya itu ya paling antara 5 sampai 700 gram. Hampir sekilo lah ya. Nah, kalau hati paling sedikit 800, tapi rata-rata bisa 1.400, Franky. 1,5 kilo. Wah, 2 kali lipat ya. Ya. Jadi Kira-kira. kalau dibilang hati orang seperti apa, ya hati sapi sama. Pergi aja ke pasar. Di Sebelum bagian dipotong-potong, yang asli itu ya segede-gede gitu. bentuknya juga sama lagi. Bentuknya sama. Semua hati bentuknya kayaknya sama ya, binatang Sama juga ya. seperti segitiga begitu. Enggak kalau hati kan lain lah. Ya nggak maksudnya babi, sapi, kambing, Iya, sama, hampir sama. ya sama orang. Oh. Kalau monyet kan saya belum pernah lihat. Sama juga kali ya bentuknya. Iya, sama. Nah, itu gede ya. Gede, itu organ paling besar dan itu adalah organ yang sebenarnya kalau menurut saya termasuk organ yang sangat penting. Termasuk sangat penting, Ya. tapi nggak mematikan dok. Kalau ketembak. Enggak. Dan dia punya daya daya regenerasi itu hebat luar biasa. Jadi misalnya kita punya hati 1.400 gram itu ya. Kalau dia rusak sampai 70%, 80%, itu orangnya masih bisa hidup kayaknya. 70% rusak. Dia masih bisa hidup. Jadi baru ada baru dia itu udah parah bener hatinya itu kalau udah tinggal 15%, 10%, nah itu baru kelihatan gejalanya yang ini. Kebanyakan kita nggak begitu lihat ada gejala. Karena dia saking bisa regenerasi, artinya kalau tinggal 10%, terus misalnya contoh ya kita punya hati-hati kita dipotong nih 80% atau 70%. Jadi dia nanti dia numbuh lagi pakai. Bisa regenerasi segede lagi. Tunggu dok. Ini hati nih. Hati bahasa kedokterannya apa dok? Liver. Selain itu liver apa lagi? Hepar. Ya ada 3. Hepar, liver, hati. Liver bahasa Inggris ya. Liver bahasa Inggris, hepar bahasa kedokteran. Nah, sekarang nih ya, kan dokter Jaya bilang hati itu kira-kira segini gini dah dok ya? Gede ya segini. Ya kan supaya muat nih dok Ya. di sini. Seujung dari ujung sini sampai ujung sini ya dok ya? Enggak, tengah. Tengah. Tengah sampai ke Anggaplah kanan segede itu. gini. Oh. Dia rusak 70%-nya. 70% Dipotong lumayan tuh tuh. sama dokter tuh dibuang. Oh, artinya dipotong dulu. Enggak dipotong juga. Artinya dia mah bisa regenerasi Nah, lagi. kalau Jadi dia memang tumbuh bagian- regenerasi lagi, yang matinya lagi tuh si hati yang rusaknya lagi kan tadi. diserap. Badan kita tuh punya Oh. punya sistem penyerapan. Nah, itu. Sel yang rusak ya diserap sama dia. Itu tadi saya mikir kalau tadi hati yang rusaknya tuh dibiarin aja, kalau bahasa Betawinya tuh diantepin aja, itu tidak akan membuat hatinya jadi volumenya jadi aneh. Enggak. Itu akan diserap menjadi mungkin makanan kali ya. Ya diserap jadi Apapun lah ya. komponen lah. Tapi ya dia sendiri dia bisa memperbesar diri. Terus nanti dia regenerasi. tumbuh lagi, membentuk hati lagi tanpa kita suntikin stem cell nih. Ya. Nah, Dia punya regenerasi gitu. Makanya karena itu seringkali orang abai sama hati. Padahal hati itu fungsinya banyak sekali, Franky. Nah, fungsinya apa? Hati. netralin racun. Ya, itu satu. Jadi semua makanan yang masuk ke dalam perut masuk lewat vena porta, jadi pembuluh balik ke hati. Nah, di hati itu disaring racun-racun dirubah di situ. Jadi nggak beracun. Jadi kebayang nggak kalau kita nggak pakai sistem seperti itu, apa yang kita makan kita bisa keracunan. Jadi Dia racun dirubah jadi nggak beracun, obat pun diobahnya di situ. Sehingga obat menjadi bahan aktif masuk ke organ tubuh kita, dia baru bisa bekerja. oh gitu ya. Jadi artinya gini, racun nih ya, yang buruk
disaring hilang. Iya. Sementara yang kita harapin bagus Oh, itu diolah supaya Sehingga- bisa diedarin. iya, supaya jadi bahan aktif dan kemudian mempunyai efek. Jadi kepada- bandar nih si hatinya ini, Dok ya. Itu satu, itu fungsi satu. Hmm. Fungsi yang kedua, dia membentuk beberapa bahan. Misalnya empedu. Empedu itu buat mencerna lemak. Ya, Kalau ngancurin, kita nggak punya empedu, kita nggak bisa mencerna lemak. ngancurin makan lemak, lemak. ya. Nah. Keluar lemak. Hmm. Nah, itu membuat lemak. Kemudian membuat itu protein untuk sistem kekebalan, pembekuan darah. Kalau nggak ada hatinya nggak berfungsi, kita nggak bisa pembekuan darah. Kita berdarah sedikit nggak berhenti tuh darahnya. Jadi nggak cukup dengan vitamin K doang tuh, Dok ya. Enggak. Kan salah satu buat Bukan. Vitamin K cuma salah satu doang, Nah, salah satu komponen. Tapi komponen protein utamanya pembekuan darahnya itu dibuat sama dia. ada dari si hati yang bikin protein pembeku darah. Heeh. Yang ketiga, dia bikin albumin. Nah, albumin buat apa? Buat menjaga supaya pembuluh darah kita itu airnya ada di dalam pembuluh darah, Cairannya. cairannya. Kalau albuminnya kagak ada, kok dia bisa lari, Kotor. orang bisa pada bengkak di mana-mana Hmm. dan kering di dalam pembuluh darah. Kebayang nggak? Itu vital tuh. Itu baru dua fungsi. Hmm. Fungsi yang berikutnya adalah tempat gudang. Hmm. Gudang apa? Gudang glukosa. Kita makan karbohidrat, Hmm. makan glukosa, kan dipakai buat energi. Hmm. Sisanya disimpan jadi glikogen. Disimpan di liver, disimpan di otot. Banyakan mana tuh? Simpan di glikogen di otak sama di liver. Tergantung ototnya. Kalau binaraga, Oh. di otot lebih banyak. Jadi Itu tergantung. cadangan Indonesia dia ada di situ. Jadi nanti kalau kita lagi kita nggak kita puasa misalnya, si cadangan glikogen itu glukosa dijadiin glikogen itu dirubah jadi glukosa lagi. Itu dipakai buat. Sehingga Jadi- orang nggak makan berhari-hari juga nggak ada masalah lagi. Karena ada cadangan di dalam hati, Iya. cadangan di otot. Saya tuh kadang-kadang mikir ini isu bener apa nggak benar ya? Ada petapa yang nggak makan-makan sampai tahunan. Lah, bisa Masuk akal nggak sih? dimasukin akalnya. Masuk. Itu karena ada dua. Pertama glikogen akan di Tahunan nih, Dok. Habis itu lemak. Itu kalau yang namanya misalnya beruang itu 6 bulan 6 bulan. tidur ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tapi ya. kan metabolismenya dia memang nggak ada aktivitas. Artinya kalau beruang nggak punya cacing, Dok. Nggak, cacingnya ikut puasa. Oh, cacingnya puasa juga. Cacingnya juga bulan Ramadan terus di dalam. Kalau saya kan nggak makan nggak apa-apa. Tapi saya nggak sampai hati kalau piaraan saya si cacing ini nggak makan. Hmm. Jadi glikogen ditaruh di hati sama di otot. Nah, itu sebab itu orang yang kencing manis misalnya dia olahraga, ototnya membesar, dia cadangan glikogennya banyak, gulanya nggak tinggi, turun gula darah. Jadi artinya kalau kita mau hati kita nyimpen glikogennya nggak banyak-banyak, kita ikutin cara si bineragawan atau olahragawan ya, Dok? Ya, pokoknya semua gula itu disimpannya di dua tempat itu. Mm-mm. Tapi kan liver kan terbatas, tapi kalau otot kan bisa kita gedein. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Jadi artinya pada saat kita olahraga segala macam tuh badan ngatur ya. Gedein tuh si otot, taruh glikogen di situ. Gitu, Dok ya. Iya. Tanpa kita sadar kan otak kita ya. Dia udah otomatis komando tuh. Gitu. Oke, nah tuh jadi saya ulang nih, Dok. Ini kan otak saya kalau kebanyakan tuh kadang-kadang nggak nyampe, Dok. Pertama, dia fungsinya bikin si protein nih, Dok. Ngancurin racun sama ngebentuk zat aktif dari obat. Ya, ini satu. Jadi bandar tadi saya bilang tuh, kan nyebarin jadi distributor. Yang kedua, dia ngebentuk protein untuk pembekuan darah. Ya. Ketiga, dia jadi tempat untuk naruh cadangan gula. Ya. Tadi 2, 3 apa 4? 4 ya? Terus apa lagi, Dok? Dia
kan orang makan protein kan. Selalu orang makan protein dong. Ya, makan tahu. Nah, di protein itu ada salah satu komponennya ada N. Nitrogen. Nitrogen. Nitrogen itu kan dipecah proteinnya. Ada nitrogen. Nitrogen itu hasilnya berupa NH3, amoniak. Amoniak itu bahan beracun. Amoniak bahan beracun? Iya. Nah, habis itu sama dia dilempar ke sirkulasi, dibuang di kencing. Makanya kencing kita baunya bau pesing. Bau amoniak. Ya. Soalnya ya seperti itu. Jadi kan kita nggak mungkin nggak makan protein. Tapi itu dia mengubani itu, kemudian dia di over ke ginjal buang. Tapi lucu juga ya. Amoniak itu nanti berubah jadi protein ya dok ya? Bukan. Jadi apa? Dibuang di kencing. Nggak, kan, karena itu racun. Kan kalau teori evolusi nih dok, amoniak sama zat kosmik. Oh enggak, memang itu bahan protein. Bahan protein ya? Iya, kalau nggak ada amoniak itu nggak ada protein, nggak ada makhluk hidup Nah, lagi. jadi artinya itu udah jadi protein kan dok ya? Ya, katanya sih kalau dianggap seperti kayak diibaratkan tuh kalau protein itu adalah pasta gigi, amoniak itu adalah bungkusnya. Kalau kita mau pakai, di dalamnya isinya ya bungkusnya harus dibuang tuh. Kalau udah kosong. Oh. Seperti itu. Kalau nggak sih sikat gigi, kuning. Enggak, itu soalnya itu seperti itu. Nah, sekarang Terus? masalahnya kadang-kadang kita suka menjolimi kita punya hati, Franky. Jadi karena kita lupa bahwa hati adalah bagian yang harus dijaga juga. Ya. Cuman kita jadinya lalai karena kenapa hati itu punya daya cadang besar. Dia tuh udah parah juga dia nggak ada gejalanya. Cuma nanti udah parah banget yang namanya gagal hati. Baru dia timbul gejala yang kemudian sangat mengganggu dan bisa mematikan bahkan. Parah tuh ya kalau udah sampai kayak gitu. Jadi artinya mungkin kalau udah sampai tinggal 20% itu udah bahaya tuh dok ya. Bahaya banget ya. Iya. Nah, kalau udah parah banget hati, ya hatinya harus diganti, Franky. Namanya transplantasi hati. Ditambal. Ditambahin. Diambil kalau hatinya udah nggak ada yang bagus, diganti hati lain. Hati orang lain. Nah, transplantasi hati di Indonesia udah bisa, Franky. Udah bisa. Tapi itu artinya tindakan paling akhir. Tapi kan terus ya hati itu kan diambil semuanya, terus dimasukin hati baru gitu dok. Nah sekarang itu dimasukin hati baru. Nah ini kan tadi gini dok. Tadi dokter Jaya sebutin nih, hati itu artinya dia bisa regeneratif dok ya. Iya. Memperbesar diri sendiri. Artinya kalau kita ngambil hati itu kan bisa ambil dari hati keluarga nih dok. Ya. Dari yang masih hidup nih dok ya, tanpa mengakibatkan kematian buat si donornya tadi kan? Ya, belum tentu orang hidup, orang mati juga bisa. Orang mati bisa, tapi begitu meninggal masih dikasih ke bahan kimia tertentu, ada beberapa jam waktunya itu kalau dipindahin masih bisa hidup. Tapi kalau misalkan kita mau dari orang yang masih hidup, si donor tadi nggak ada resiko yang berbahaya juga kan dok ya? Jadi arti gini deh, namanya kan suami istri, sehidup semati. Wah, dramatis banget dok. Si suami ngasih setengah hatinya ke dia, ke istrinya. Bisa. Kan 50% masih aman. Si istri dapat 50% suaminya. Hatinya dok. Nah sekarang begini. Bahan-bahan yang menurut dokter Jaya tadi sebutnya yang merusak hati nih dok. Yang merusak hati. Yang pertama paling merusak itu alkohol, Franky. Minuman beralkohol. Minuman beralkohol menyebabkan hatinya itu mengalami peradangan. Akhirnya jadi hepatitis alkoholik namanya. Itu kalau dia terus-terusan minum alkohol gitu dok ya? Hepatitis alkoholik, dia jadi sel hatinya berubah menjadi sel lemak. Nah itu masih kalau misalnya seandainya kemudian dia berubah, itu jadi lama-lama jaringan ikatnya timbul jaringan ikat. Jadi sel hati berubah jadi jaringan ikat kayak jaringan parut begitu. Berarti nggak bisa hancur tuh. Jadi fungsinya itu berkurang semua kan.
Tapi itu masih bisa reversible. Artinya kalau orang peminum, terus dia ke dokter karena sakit-sakit gitu, diperiksa sama dokter, fatty liver nih katanya. Ada perlemakan hati. Hatinya tuh diganti sel lemak gara-gara alkohol kan. Terus dia stop alkoholnya. Itu bisa kembali normal oke. lagi. Nah sekarang dok, saya tuh karena saya penyuka, saya sangat suka dengan yang namanya peyem, tape, Ya, ragi-ragi yang kadang-kadang kan tercium bau alkoholnya juga. bukan kadang-kadang udah pasti ada alkoholnya kalau Iya. kalau tape mah. Enggak, maksudnya kalau lagi nggak pilek dok. Kalau lagi pilek kan nggak cium. Nggak ada. Itu alkoholnya termasuk alkohol yang istilahnya jumlahnya yang membahayakan nggak? Enggak. Nah dari situ artinya tetap Ya, saya boleh itu aman ya dok ya. artinya abuse of alcohol. Mm-mm. Makan alkohol banyak, dia gitu. Tapi itu kalau itu masih nama hepatitis masih bisa reversible. Tapi kalau itu terus berlanjut, dia bisa sampai ke kondisi sebagian besar itu jaringan parut semua. Oke, ini artinya saya mau ngomong kenapa saya ngomong begini juga supaya nanti tetap kalau di misa tuh pastor tetap minum anggur Hmm. karena itu kan alkohol. Ya, Jangan kamu masih bisa jual candlelight dinner, Frankie. Dengan wine satu sloki aja Satu. satu cup Iya. satu apa tuh namanya? Ya satu tempat. Kalau Satu wine gelas itu, lah, a glass of wine. Gelas wine-nya itu kan bentuk yang begini ya. Itu kan nggak pernah dituang penuh gitu kan ya. Kalau dituang penuh, Tuh istilahnya a glass of wine. Nah. Ya. Kalau itu beer, a pint of bir. beer. Nah, jadi kita harus punya kebijaksanaan dulu bahwa kalau kita minum bukan suatu hal yang jadi peminum, Mm-mm. maka kita relatif aman, Ya. ya. Tapi itu termasuk yang paling banyak menyebabkan. Yang kedua itu yang bisa mengganggu liver itu rokok, Frankie. Iya ya. Ya rokok juga ngerusak situ. Dan yang berikutnya adalah hepatitis. Hepatitis itu ada dua yang paling bahaya, B dan C. Nah sekarang yang jadi masalah adalah di kita hepatitis B-nya itu tinggi sekali, Frankie. Di Indonesia. Hepatitis ya. Hepatitis B itu waktu dulu ya, waktu saya sekolah kuliah dulu, itu bahkan salah satu profesor saya yang ahli hepatitis itu bilang di Indonesia insiden kejadian orang yang hepatitis B itu antara 17 sampai 20%. Tinggi dong. Pada waktu itu. Tapi sekarang dia menurun. Dan saya bagian daripada yang 17% dong. Nah, menurun katanya cuma sekitar 7 sampai 10%. Makanya saya udah sembuh. Nah, sekarang masalahnya kenapa? Hepatitis itu penyakitnya sebab apa? Karena apa Yang dulu? B, hepatitis B. Iya. Ini yang bikin liver paling parah tuh B Iya, dan C. itu kenapa sebabnya kok bisa? Saya lupa. Virus hepatitis B. Hepatitis Virusnya B. itu menular lewat darah, lewat hubungan seks juga, lewat jarum suntik juga. Tapi di Indonesia yang terbanyak karena masalahnya kebayang nggak? Kalau 17 sampai 20% itu berarti dari 5 orang 1 hepatitis. Enggak, saya tuh hidup saya lumayan sehat. Tapi saya pernah kena hepatitis katanya dokter. Ya. Dari mana itu virusnya? Oh, macam-macam. Tadinya saya pikir kecapean. Enggak, jangan cari gitu. Itu dia masuk lewat darah pasti. Lewat darah. Darah tuh apa? Disuntik sama lewat jarum suntik, lewat tato. Orang sekarang kan suka pakai tato. Tatonya bukan cuma tato gambar ya, tato alis, ada tato bibir, cukur. Kadang-kadang kalau cukur kan suka ke barat-barat juga. Ini kan ganti itu, jarum suntik. Saya waktu dulu ya, saya kalau sekarang sih udah praktek itu nggak ada. Orang pergi ke dokter kan disuntik sama jarum suntik. Itu zaman dulu itu suntikannya itu jarumnya dari pakai besi. Ada yang besi. Itunya Tapi masih beling long tuh, Dok. beling. Yang diganti apa? Ujungnya doang. Terus direbus kan sama dia. Direbus biar panas. Ya, direbus. Itu saya masih. Nah, habis begitu kan mulai orang bikin sprit, ya. Spuit tulisannya, tapi orang Indonesia bilang semprit. Suntikan plastik tuh. Nah, suntikan plastik.
Di awal dulu, dokter itu suka kali suntik orang yang diganti cuma jarumnya doang. Batangnya tetap. Nah, padahal dengan cara suntik seperti itu, saya udah pernah dulu melakukan penelitian. Ternyata waktu disuntik ke pantat, apalagi kalau suntik ke pembuluh darah, waktu dia buka jarumnya, itu ada kayak efek vakum, darahnya ketarik ke dalam. Jadi kalau ada penyakit di dalam, ya itu disuntik orang yang berikutnya akan kena. Itu zaman kita masih dalam tanda kutip. Itu penelitian saya Mahal. tahun 80-an. Dulu kan mungkin 87. dulu waktu masih tahun 70-an ya dok ya masih pakai beling-beling gitu ya. Beling, tapi tahun 80-an udah mulai pakai speed Itu itu. masih mahal kali ya barang-barang kayak gitu ya. Waktu dulu ya itu jarumnya aja 76 perak. Kalau yang ini 3.000 pergi kalau lengkap. Nah, sebenarnya itu kan disebut disposable syring. Ya. Sebenarnya mestinya dibuang, tapi demi hemat dipakai begitu. Nah, sekarang kebayang nggak? Kalau dokter punya pasien 10, 20%-nya hepatitis. Berarti ada 2 yang hepatitis. Nah, yang dipakai buat suntik hepatitis itu waktu dia buka jarumnya, virusnya masuk ke dalam, disuntik orang lain, yang keduanya kena. Jadi saya ketularannya mungkin di situ kali dok. Mungkin. Tapi bisa juga kamu lagi cukur jenggot, apa-apa, pakai ingat nggak kalau kita cukur kan pakai pisau-pisau dan segala macam. Itu juga bisa, Franky. Tapi saya kan cukur jenggotnya nggak ganti-ganti sama orang. Hah? Cukur jenggotnya atau saya jenggot yang saya cukur itu kan nggak, dia punya pisaunya kan, alat cukurnya kan nggak gantian sama orang. Ya, tapi kamu bisa jamin itu nggak dipakai orang lain. Bisa. Oke. Nggak, satu lagi hubungan seks, Franky. Hubungan seks pasti bikin perdarahan. Nah, itu bisa nular sesama pasangan. Itu hepatitis ya, B ya. Jadi hepatitis ini mengakibatkan dia apa tadi dok? Rusak hatinya. Rusaknya hati. Ya. Jadi itu 2 yang paling banyak. Si C juga begitu. Virus C juga. juga sama. Virus B Jadi dan C. seluruh penyakit hepatitis itu biang penyebabnya virus nih ya. Tapi juga itu baiknya adalah kalau orang kena hepatitis B atau C, kalau hepatitisnya diobatin, sembuh, livernya balik lagi, normal lagi. Ya hebat ya liver ya berarti ya. Ya hebat, karena itu penting banget. Nah, tetapi kalau misalnya itu kan kadang-kadang hepatitis bisa jadi kronis. Terus kemudian orang minum alkohol kagak tobat-tobat. Nah, akhirnya dia bisa sampai ke bagian terakhir. Seluruh hatinya itu, sebagian besar hatinya itu menjadi sirosis. Sirosis itu jaringan parut semua. Jadi disebut sirosis hepatitis karena hatinya jadi keras. Kalau dokter bilang pengerasan hati. Hatinya jadi kayak batu. Bukannya kuat keras. ya. Keras karena itu diganti jaringan ikat, bukan sel. Nah, kalau udah begitu, nah jadi ceritanya begini. Saya kan suka formalin. Kan saya selalu nanya sama keluarga. Suka apa sering dok? Sering. Oh. Sering dan suka juga. Formalin. Kalau itu, kenapa meninggal mendadak katanya. Kenapa? Saya bilang, nggak tahu. Dia itu di rumah tiba-tiba muntah. Muntah. Dia bilang muntah apa batuk? Ada hitam, dia bilang muntahnya seperti kayak norit. Geblekan hitam gitu ya? Bukan cairan. Cairan hitam. Sampai dibawa ke rumah sakit. Udah sampai ke rumah sakit udah nggak ada. Cepet ya? Iya cepet. Nah. Ini di kota kan maksud dokter Jaya kan? Kejadiannya kan di kota kan? Iya. Bukan di pedesaan ya? Enggak. Dan itu cukup banyak. Begitu dilihat, jenazahnya pucat banget nggak. Jadi pucatnya tuh jauh lebih pucat dari orang lain. Putih gitu ya? Dan saya nanya sama dia, terus beraknya gimana? Beraknya juga hitam dok, kayak norit dok. Nah udah, habis begitu saya bilang gini, saya nanya, dia ada sakit hati nggak?
Iya dok, dari dulu sih memang kena hepatitis B. Hmm. Tapi dia nggak sembuh-sembuh. Nah itu kok bisa nggak sembuh-sembuh? Nah, vitamin E itu orang yang kena hepatitis B itu sebagian kecil, Hmm. 10-15% itu ada yang langsung menjadi kronis. Oh, daya tahannya nggak kuat kali dok ya? Kronis. Dan itu kalau kayak begituan itu biasanya saya bilang, apalagi kelihatan ada satu hal yang menarik Franky. Hmm. Kan sebelum formalin kan saya gitu lihat orangnya kurus, kering. Tapi perutnya gendut. Itu perutnya gendut tuh sampai kulit di perutnya itu mengkilap, Oh, jadi tipis. tergang, Tipis tuh ya. menggendut, Hmm. mengkilap, sampai bodongnya keluar. Sama kayak balon kan? Balon kalau kita tiup kenceng dok, Heeh. warnanya tuh mengkilat dok. Heeh. Gitu ya, kayak gitu ya. Kayak begitu. Hmm. Tapi kelihatan kakinya kecil lagi. Kurus, Nggak dikasih makan tuh kaki ya. kurus, tapi bengkak. Hmm. Kurus ototnya kurang, Hmm. tapi perutnya gendut. Oh, saya langsung bilang, Bengkak. dia ini pernah ke rumah sakit nggak dengan sesak napas? Ternyata dia pernah sesak napas. Dia sesak napas, terus rumah sakit diapain? Perutnya dibolongin, dikeluarin air. Oh tuh saya pernah ngeliat itu video hewan sapi dibolongin dikeluarin air atau gas ya dok ya. Nah, Nah, dan terus sekali dikeluarin jadi dekat sekitar pusar gitu, dikeluarin pakaian selang. Itu yang keluarnya dia, saya bilang berapa banyak sampai itu. Kadang-kadang 10 liter, buset. kadang-kadang 20 liter. Jadi begitu dikeluarin gitu berat badan kurang, Franky 10 kilo, 20 kilo. Iya. Karena airnya keluar kan. Tapi terus kambuh-kambuhan. Selama berapa lama begitu lagi. Yang saya masih mikir kan gini dok. Tadi dokter Jaya kan penyebab hepatitis tuh virus. Kan kita pernah ngobrol. Virus itu 5 hari kalau kita istirahat kan dia sembuh dok. Sembuh. Kenapa dia bisa berkelanjutan? Ya karena nggak diobatin. Oh nggak diobatin. Nggak diobatin. Tapi juga Nggak itu istirahat juga dia. ya, kan orang hepatitis kan mesti istirahat di rumah. Diobatin, dikasih antivirus sama dokter. Ini nggak diobatin, digituin. Jadi, Atau iya, kadang-kadang diantepin aja. iya. Oh itu yang artinya gini, saya tuh agak curious, agak curiga tadi. Saya kan pernah hepatitis nih dok, kata dokter, bukan menurut keyakinan saya, menurut keyakinan dokter, divonis virus hepatitis, yang dia suruh selain obat istirahat katanya. Ya udah terus kemudian saya sembuh lah, nggak lemes, kan kalau sakit hepatitis lemes ya dok. Lemas. Ya? Nah iya, dulu Lemas, saya lemes lesu. banget. Nah, tapi begini, kan sebenarnya orang hepatitis dia mesti ngecek kan setelah berapa lama itu masih ada nggak jadi kronis apa enggak, apa dia udah sembuh, diperiksa virusnya masih ada apa enggak gitu loh. Terus fungsi livernya bagus apa enggak? Kan fungsi livernya kan jelek semua, badannya kuning dan segala macam itu semuanya udah normal enggak? Harusnya dicek. Nah, sebenarnya begini, itu karena itu dia di Indonesia banyak. Itu makanya Pak waktu itu kan ada digalakan tuh namanya program vaksinasi. Vaksinasi hepatitis. Hepatitis. Kan dia disuntik hepatitis beberapa kali. 2 kali disuntik. Gak lama kemudian disuntik lagi gitu. Nah itu tuh mengurangi banyak Franky. Kalau di luar negeri tuh hepatitis tuh nggak setinggi di Indonesia. Indonesia tinggi sekali. Nah sekarang nih dok, saya nanya lagi. Pada saat seorang yang sudah sembuh dari hepatitis, berarti dia punya antibodi terhadap virus itu. Ya punya Otomatis nggak? Otomatis. Otomatis. Jadi kayak Tapi antibodinya itu ada. Tapi antibodinya itu bisa berkurang. Oh. Dengan berlalunya waktu berkurang. Jadi kalau kita punya antibodi, tapi istilahnya kita juga nggak jaga gitu ya, bisa saja pada saat dia sudah turun antibodinya keserang lagi. Nah, biasanya makanya begini. Pada orang-orang yang misalnya di satu rumah tangga nih ada satu orang kena hepatitis B. Yang lain kan harus dicegah supaya nggak kena. Nah, yang lain tuh diperiksa antibodinya ada nggak. Kalau nggak ada antibodinya berarti dia belum pernah kena, belum ketularan. Itu dikasih vaksin supaya kalau dia ketularan dia nggak kena gitu. Nah, di dalam Tapi kalau dia nggak pernah kena hepatitis diperiksa ada antibodinya.
Nah, berarti dia pernah kena hepatitis. Tapi mungkin dulu-dulu nggak ketahuan oke. gitu loh. Disebut periksa tadi dok ya, periksa lab ya. Kan disebutin anti apa dok? Pakai anti apa kalau hepatitis? Anti hepatitis. Anti hepatitis. Nah, Kan di situ ada ada plus. anti hepatitis, ya antibody. Hah? Ada juga yang antivirusnya. Nah, kan ada di lab gitu hasil labnya biasanya cuma ada plus atau minus ya dok ya. Yang bagus justru kalau dia plus. Bukan begini, bukan soal bagus apa enggak. Gimana, Dok? Kalau misalnya nih, satu di rumah tuh ada satu orang kena hepatitis. Udah, ya anggapnya dia sakit deh. Misalnya nih anaknya diperiksa, tidak ada zat anti, virusnya pun tidak ada. Berarti dia memang nggak pernah ketularan. Dia itu harus dilindungi supaya nggak ketularan. Disuntiklah pakai vaksin. Supaya dengan dikasih vaksin nanti punya antibody. Kalau ketularan nggak kena gitu loh. Kalau dia Tapi dia ternyata diperiksa positif, virus tidak ada, virusnya tidak ada, tetapi antibodinya ada, berarti dulu dia pernah kena. dulu. Nah, dulu. Tapi dia dilihat kadar antibodinya berapa. Kalau antibodinya sedikit, disuntik vaksin sekali buat ningkatin. Tapi kalau antibodinya masih tinggi, berarti dia udah masih kebal. Oke. Jadi kalau antibodinya tuh mesti Jadi mesti diukur kita titernya. lihat yang positifnya di virusnya atau antibodinya gitu dok Iya, ya. kalau virusnya berarti dia lagi kena hepatitis. Jadi jangan sembarang salah. Oh plusnya di mana gitu ya? Iya. Oke. Dan kalau dia plus virusnya nggak ada, ya dilihat dia punya antibodinya berapa banyak. Kalau udah tinggal sedikit ya kita vaksin sekali doang. Tapi kalau antibodinya masih tinggi ya berarti dia masih terlindungi lah, nggak usah divaksin. Nggak Ya, perlu. Oke nih hepatitis nih. Si C juga begitu. Iya sama. B, C. Jadi artinya hepatitis ini kalaupun misalnya kayak saya selalu beranggapan karena saya kan sering keluar kota nih dok, nggak semua tempat yang istilahnya gampang dengan fasilitas kesehatan. Kalau ada orang lemes segala macam, kita kan nggak tahu nih dia sakit apa. Suruh istirahat yang paling benar ya dok ya? Iya. Oke. Istirahat. Karena itu hati itu adalah organ, termasuk yang beberapa organ itu salah satu organ yang kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Wah, Nggak pernah berhenti. Udah kayak warung itu dok, 7-Eleven. Kayak McDonald pergi sekarang. McDonald nggak semua, tapi 7-Eleven di Indonesia masih ada nggak ya? Ada. Di Bali kalau nggak salah, di Jakarta udah jarang. Itu nggak pernah berhenti. Enggak, makanya kesian dia. Nah sekarang masalahnya begini, kan ada satu fase di mana orang kena hatinya itu sebenarnya sudah kena, tetapi dia belum ada gejala, kita nggak ngerasa apa-apa. Nah, bisa nggak kita tahu bahwa sebenarnya hati kita tuh bermasalah? Tanpa ke dokter nih dok? Iya, Iya. itu deteksi awal dong. Ya artinya kayak tadi, di cara pemikiran saya nih dok, di daerah-daerah yang dalam tanda kutip kita jauh daripada fasilitas kesehatan. Nah, paling kurang kita aware lah, oh ini berarti mungkin ada sesuatu gitu. Jadi saya harus pergi ke dokter gitu loh. Apa tuh dok tandanya? Itu gak yang jelas ya tandanya tuh gampang, Renggi. Pertama gejala orang yang itu tadi kamu udah bilang. Kalau livernya udah bermasalah, orang itu gampang lemes, capek, Bukan tidak males nih bergairah. dok ya? Bukan, Orang males kayak saya beda sama orang capek, capek. lemes, tidak ada gairah, itu mual, muntah, dan terus juga ada tanda-tanda di kulitnya, Franky. Kuning. Itu salah satu. Itu kalau udah parah dok ya? Kalau marah merah. Nggak kalau udah parah. Oh iya. Karena kan dulu Kalau- waktu masih kecil dok, Hah. disebutnya sakit kuning. Memang sakit kuning. Sekarang masih disebutnya sakit kuning juga dok ya? Sakit kuning. Jadi kulitnya kuning. Kulit bagian mana yang dilihat kuning? Tangan semua nih. Tangan kuning. Tapi yang paling jelas itu adalah di bagian putih mata, Franky. Sini. Ya. Darah putih mata Ah, itu kan warnanya putih iya. dengan cahaya yang benar ya. Dengan cahaya lampu yang benar. Kelihatan memang kuning. Makin kuning makin berarti livernya makin parah. Oh. Karena itu kenapa? Karena dia menghasilkan
bilirubin kan, menghasilkan empedu. Empedunya Empedu rusak. itu mestinya keluar masuk ke usus 12 jari. Ya. Nah, kemudian empedu itu akan mewarnai tinja. Mewarnai tinja, tinjanya jadi kuning. Tapi kalau livernya lagi ada masalah, empedunya larinya ke darah. Lari ke kulit, bikin lari dia gitu. kuning. Itu yang dibikin kuning. Jadi kalau dia kuning, itu be careful. Jadi gejala awal paling dia punya taraf yang paling sederhana, orang tuh lemes. Setelah itu tingkatan berikutnya Ya lemas, sakit kepala, nggak bergairah, cepet capek, gitu. Itu yang gejala seperti itu. Tapi itu belum apa-apa. Tapi kalau mulai kuning, itu udah pasti ada sesuatu pada daerah liver. Oke, nah sebentar dok. Ada iklan di TV waktu saya masih kecil. Ada 4L, lemah, lesu, letih, lelah. Itu anemia. Dikasih obatnya Tony Kembayer. Iya, anemia. Jadi bisa juga anemia sama si hati tadi gejalanya mirip. Bukan. Kalau anemia, kita lihat nih kelopak matanya Oh. kita giniin, pucat. Nah, kalau orang hepatitis dibeginin kuning. Kuning bagian putih matanya kuning, kelopak matanya pun kuning. Jadi yang merah di sini nih juga kuning. Hmm. Oke, itu udah lebih parah dibandingin sekedar kayak tadi. Ya. Kalau orang lemes segala macam dikasih Tony Kembayer kayak gitu, Ya, ada ininya nggak? Ada pengaruh baiknya nggak gitu dok? ya pasti membaik karena biasanya juga itu ada masalah dengan orang Indonesia kebanyakan anemia, Frankie. Oh, oke. Kekurangan darah memangnya itu ya pasti memperbaiki, tapi kuningnya nggak bakal hilang juga. Itu Tony Kembayer masih diproduksi nggak sih? Masih. Tapi ada. iklannya udah nggak ada ya? Jarang. Dulu saya ingat banget tuh di TV itu masih Karena hitam, sekarang obatnya banyak, masih Frankie. hitam putih. Kalau Anda menderita 4L, lesu, lelah, lemah, Letih lemah. letih, lemah, udah kasih Tony Kembayer. Ya. Dan itu kejadian dok sama saya. Saya dikasih Tony Kembayer terus-terusan. Satu kali burung dara saya, piaraan saya, 4L. Karena saya punya alat suntik, saya suntikin tuh Tony Kembayernya. Kena hepatitis dia. Enggak mati. Habis itu mati dok burungnya. Tujuannya kan baik. Orang itu bukan buat suntik, disuruh diminum, Frankie. Kamu salah ngasih. Kelas 5 SD dok, udah rasanya udah jadi dokter aja gitu kan. Nah, ini ada obat Tony Kembayer, ada alat suntik, pakai jus, udah diminum ya. Mati tuh burung. Oke, terus dok, jadi si kuning tadi kalau itu udah lampu kuning dah dok ya. Ya. Tadi kan masih lampu setengah kuning tuh kalau udah capek doang. Terus setelah itu Tangan, telapak tangan. Orang telapak tangan ada merah, tapi merahnya merata, Frankie. iya. Tapi kalau dia merah sekali, nah itu salah satu tanda penyakit liver, Frankie. Telapaknya. Enggak, ini saya lagi perhatiin tangan saya nih dok. Merahnya merah bagus, merata. Bagus nih ya. Dulu saya kalau, waduh dok, parah dok. Putih dok, pucat. Nah, Ini merah begini normal. normal ya. Kalau itu merah banget. Merahnya merah banget ya. Jadi tangan, telapak tangan merah itu adalah liver ada bermasalah. Frankie. Kenapa bisa sampai timbul warna merah banget? Karena hatinya tuh sudah mengeras. Kan darah itu, hati itu seperti gini ya. Kamu punya spons. Kamu tetesin sama air. Kanebo. Ya. Di air. Dia kan dia nyerap air tapi dia juga keluarin air kan? Ya. Ya itu hati yang normal. Tapi kalau sekarang hatinya ini sponsnya itu kamu ganti jadi batu. Kan nggak bisa masuk airnya. Oh. Dia terbedung di mana-mana. Iya. Salah satu yang terbedung kalian di sini. Jadi di ujung-ujung sini nih dok. Ya, di telapak tangan merah. Telapak kaki juga pasti merah kan dok ya? Ya. Kecualian kalau kamu habis gampar orang juga merah kayak tangannya. Wah, saya mah nggak pernah ngegampar orang dok. Nggak gebrak meja gitu loh. Enggak, suruh orang gamparin. Oke, terus dok. Tangan merah. Terus ini badan gatal, kulit gatal, Frankie. Tapi kamu lihat tidak ada gigitan nyamuk, tidak ada
biduran, tapi gatal di berbagai macam bagian tubuh. Itu salah satu tanda. Gatel aja. Gatal tapi nggak ada kelainan kulit. Tunggu, gatel kan saya pernah cerita sama dokternya, Dok. Belikat saya ini gatel. Ternyata gatelnya itu saraf, Dok ya. Ya. Iya, Tapi saraf. cuma di satu tempat, di sini doang, Sensori. Dok. Enggak, ini kalau ini gatalnya di mana-mana nih, Oke. gatal. Jadi garuk-garuk Oke. terus segala macam. Nah, Terutama mungkin bukan di sini kali ya. enggak di mana-mana. Nah, kalau ini artinya kita harus bedakan nih. Kalau orang gatel di satu tempat, kayak saya, mungkin itu ada problem dengan saraf. Tapi kalau udah gatelnya di tempat, misalnya contoh di sini nih, gatel. Kan nggak ada urusan nih, Dok ya. Atau Ada gatal satu yang kalau gatal di telapak tangan, kata Nggak apa-apa nenek dong. saya itu mau dapat duit katanya. kadang-kadang kita nggak gatel, kita garuk juga, Dok. Supaya duit kita pancing duit. Nggak gatal tanpa kelainan kulit itu. Atau tanpa ada interaksi dari luar ya, Dok ya. Hmm. Dari si nyamuk kek, dari si siapa nih? Ya kadang-kadang kena ulat bulu aja bisa gatal. Iya, tapi kalau lihat bulu kelihatan ada bentol kan pasti. Ya, Ini nggak ada kelainan kulit tapi gatal. Kulit normal aja ya. Oke, terus itu 2. Jadi 1, yang kedua kulit. Nah, apalagi, Dok, gejala lainnya? Bengkak Bengkak di mana? di kaki. Kadang-kadang di tangan, kadang-kadang di muka, tapi lebih banyak di kaki. Dan satu lagi perutnya gendut, Franky. Perutnya gede. Nah, ini definisi bengkak. Minta tolong dibahas dulu nih, Dok. Bengkak ini adalah adanya cairan di dalam jaringan. Oke. Nah, ini misalnya contoh di daerah betis di depan. Mm-mm. Itu betis itu kan sebenarnya kulit langsung nempel ke tulang kan. Mm-mm. Kelihatannya gendut di situ. Kamu tekan. Kalau ditekan dia ngentop, Mm-mm. itu berarti bengkak. Susah baliknya lagi. Iya. Itu Jadi namanya. selalu nekannya di tempat yang ada tulangnya. Biasanya di mata kaki, Mm-mm. di punggung kaki, Mm-mm. atau di depan betis ditekan. Kalau kentop, nah itu berarti bengkak. Ya, jadi karena kadang-kadang kan orang bercanda. Dia bengkak. Padahal orangnya emang gede gitu, Dok. Ya kan? Enggak, tapi Kayak tadi. sebenarnya kalau bengkak itu paling ketahuan apa? Kalau kita pakai sepatu atau pakai sendal, Nggak sendal muat. yang biasa itu nggak muat. Kayak tadi waktu kita di restoran Padang. Saya lihat yang itu gede banget. Gila, dia bengkak nih saya bilang. Itu bukan bengkak, tapi emang badannya gede. Jadi kalau bengkak itu, contoh nih, Dok. Gembung nih, Dok ya, sini Iya, nih ya. iya, Di gembung. punggung tangan ini Ya, kita kan tekan, nggak balik. turun. Nah, Tapi baliknya nggak langsung bus gitu ya. iya, itu bengkak. Bengkak. Jadi, katanya sih kalau orang yang sakit liver tuh kelihatan perutnya gendut tapi kakinya kecil, Perutnya gendut. tapi kakinya kecil. Lucu kan? Iya. Perut gendut, kaki kecil ya. Ya. Nah, perut gendutnya itu kalau kita miringin, dia seperti Mulai jatuh dari karena paha isinya. kecil tuh, Dok ya. Jadi kayak corong gitu, Dok, maksud dokter Jaya ya. Sininya kecil juga nih ya. Enggak. Kaki yang terutama. Jadi yang dibilang khasnya itu ada perutnya gendut tapi ini kecil. Saking gendutnya itu kadang-kadang sampai mengkilap tadi. Saya bilang mengkilap, kadang-kadang sampai bodongnya keluar. Itunya sampai rata atau bahkan nongol. Nongol tadinya masuk, terus keluar dia ya. Oke, jadi si ciri-ciri orang sakit hati, Ya yang udah pokoknya sakit hati lah itu pasti hati tuh. ya. Nah, apalagi di pusar atau di badan itu keluar seperti pembuluh darahnya pada lebar semua. Jadi seperti kayak marwar gambarannya. Sama tuh. kayak orang kalau yang putih, Dok, Oh. kena sinar matahari, di sininya kan kayak seolah-olah kayak Tapi ada. yang hebat adalah yang dekat pusar, Frankie. Mhm. Dia gambarannya seperti kaput medusa. Kaput tuh kepala, medusa tahu nggak? Tahu. Ya, yang orang yang kepalanya ular itu. Jadi begini, ini itu pusar, terus ada cabang-cabangnya seperti ada ular-ularnya keluar dari situ. Saya tuh ngebayangin kalau Medusa itu kalau saya ngeliat di lambang Starbucks sama lambang Prambors. Wah, Prambors, benar Ya, Prambors. gitu ya. Itu kaput medusa itu ada begituan. Jadi dia pelebaran pembuluh darah atau di situ ada kaput medusa gitu seperti itu. Ya itu berarti livernya sedang bermasalah.
Karena berarti di situ ada hipertensi portal namanya. Ada hipertensi di hati. Tekanan darahnya tuh tinggi karena darah tuh nggak bisa masuk ke situ. Oke. Nah, kalau kita perhatiin ini di daerah sini, ini di daerah dada dan segala macam, itu ada benda-benda, ada gambaran pembuluh darah tuh seperti kayak sarang laba-laba, Franky. Di mana, Dok? Di kulit. Kulit, Kulit di dada, di daerah darah, di perut. Jadi seperti kayak ada satu titik, terus ini ada cabang-cabangnya gitu loh. Di Seperti kulit kayak, kelihatan gitu. iya, Kalau orang normal nih. iya, orang normal ada merah, pembuluh darah satu titik, itu dia dari satu titik itu dia Tapi kalau kulit kita Ada hitam kan jarinya. susah, Dok. nggak itu kelihatan tuh. Kelihatan tetap. Nah. Jadi kulit putih, kulit hitam Disebut itu spider navy. Jadi tanpa kita sorot pakai lampu tuh. kelihatan ada. Dan cuman anehnya si spider navy itu, kalau kita punya pen, bagian tengahnya kita Tekan. tekan, hilang cabangnya, Hilang. hilang. Begitu dilepas lagi. Coba keluar lagi. Jangan pakai pen, Dok. Kalau pakai pen itu pakai stylus ya kan. Cus gitu ya. Iya. Hilang. Kadang-kadang sama tangan aja kita gituin, hilang langsung. Kenapa bisa gitu, Dok? Hah? Kenapa bisa Itu gitu? pelebaran pembuluh darah. Oh, pelebaran pembuluh darah. Pembuluh darah karena mampet di situ. Kan bayangin kita makan segala macam pembuluh darah itu masuknya ke situ. Nah, situ artinya nih isinya jaringan ikat, dia nggak bisa lewat situ. Dia jadi melebar kemana-mana. Itu udah makin kompleks berarti ya, Dok ya. Ya. Lebih makin parah. Nah itu, ya jadi seperti ini kukunya juga kelihatan, Franky. Kuning. Bukan, kukunya tuh kayak kuku tabuh, Apa? Kuku tabu. beduk. Aha. Ketal ini tangkat ada gede. Jadi bagian ujungnya gelembung. Oh. Iya. Nah pernah itu lihat. ada dua kemungkinannya sakit jantung. Kuku Bagian jari kaki, tangan yang ya, bagian Dok, ya, ujungnya. bukan kaki ya. Bukan. Itu namanya jari tabuh. Jari tabu. Ini gendut gitu, ininya Kayak juga pentol korek api lah ya, ya, kira-kira, Dok, ya. membendul gitu. Aha. Itu biasanya kalau nggak jantung, liver. Urusan gara-gara darah lah ya pokoknya ya. Nah, satu lagi kukunya kalau diperhatiin, kukunya ini di bagian paling ujung itu ada garis merah. Jadi ada di sini ada dua warna nih, Franky. Bagian ujungnya merah, yang lainnya putih. Atau separuh merah, bagian atasnya putih. Udah kayak tukang ramal, Dok ya. Tukang ramal kan seringkali begitu, Dok. Lihat tangan. Memang. Wah, Gitu. Oh. kaya nih katanya nih. Kalau dokter lihat tangan, sakit. Sakit Beda jantung, hasilnya. sakit liver. Oke, terus itu tanda-tandanya sebenarnya banyak udah dikasih tanda-tanda tuh, Dok. Iya. Salah satu aja. Nggak, artinya itu kan warning ke dokter lah. Nah, gini, Dok. Terus saya mau nanya. Itu kan ada step-stepnya tuh, Dok. Ada langkah-langkahnya, urutannya makin lama makin berat. Jadi kalau kita baru terkena serangan capek, lemas, terus kita istirahat, Ya baik. baik. Minum alkohol, stop alkoholnya baik. Oke. Ya, Sakit hepatitis istirahat baik. jadi artinya di sini itu kan kalau kita bisa mengurangi resiko kita jadi lebih parah, cukup dengan istirahat saja. Yang saya prihatin begini, mohon maaf banget, ada kalangan masyarakat kita yang terpaksa harus kerja, di mana dia itu sakit nggak sakit harus kerja, kalau nggak makan. Ya. Nah, untuk hal yang seperti ini sebaiknya lingkungan ya, Dok ya, harus bantu dia ya. Ya. Tapi kan sebenarnya Tuhan sudah ngatur. Kita dikasih 24 jam. 8 jam kerja. 8 jam kerja itu normal loh. Oh. 8 jam tidur, 8 jam Tapi Ya, kalau pakai dia lagi buat- sakit, Dok, lebih banyak. istirahatnya. Iya, Nah, itu itu adalah dia. memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, itu dia. Jadi kan kadang-kadang kayak tadi saya bilang ada beberapa golongan masyarakat yang terpaksa harus kerja. Nah, contohnya Kalau- begini, Franky. Saya tuh ingat waktu saya jadi koas di Rumah Sakit Umum Tangerang. Orang tukang beca kena tetanus, Franky.
Kalau orang tetanus itu dia nggak bisa tegak lagi. Dia begini kayak orang sombong. Dia melengkung badannya. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Iya, karena kejang. Oh, kejang. Kejang. Jadi badannya melengkung gitu kayak orang sombong begitu. Nah itu kan harus diobatin kan, dikasih antibiotik, disuntik apa sih sampai kemudian normal. Dia udah rada mendingan, tapi badannya masih begitu, masih sombong sih kita bilang, masih Keterusan. sombong nih. Dia datang ke kita, yang ini kayak yang paling gampang dihubungin kan koas yang ada setiap hari di situ. Dia bilang, dokter, saya mau pulang dokter. Ngapain mau pulang? Mau narik dokter kata. Mau narik beca. Karena udah perlu Saya duit. bilang, ya istirahat dulu sampai sembuh pak. Ya kalau saya nggak narik, saya nggak dapat duit katanya. Nah, itu dok, Ya. yang saya prihatin dok. Enggak, ya itu memang ya itu kenyataan ada yang seperti itu. Iya, Gitu. saya mau himbau begini dok. Jadi kalau nanti kita ketemu keluarga kita yang perlu cari duit segala macam dan itu sakit, sekelilingnya itu bantulah gitu ya supaya meringankan. Jangan sampai dipaksa jadi lebih berat gitu dok ya. Dan satu lagi, kalau ada orang sampai dirawat di rumah sakit, yang jadi korban bukan semuanya sakit, yang nungguin Frankie. Itu sering. Kebayang nggak? Ada orang yang harus berobat di rumah sakit berbulan-bulan. Keluarganya kan kalau dari kota lain misalnya, kan harus nungguin. Tungguin tinggalnya di mana, makannya gimana gitu. Nah itulah yang waktu zamannya Pak Ahok tuh, dia mau bikin rumah sakit itu kalau nggak salah Usada ya atau apa? Usada. Dia bikin sumber waras. Jadi orang di situ terus keluarganya dibikinin seperti kayak tempat tinggal sementara untuk bisa nampung gitu loh. Ya, Itu yang kemudian tidak terlaksana kan? Nggak, tapi sama. Karena misalnya contoh kalau kayak di RSCM, itu ada yang dirawat tuh pasti di sekitar situ tuh ada orang yang terpaksa tidurnya di lorong-lorong rumah sakit dan segala macam. Kan pasti banyak yang seperti itu. Ya kayak kalau di Karena mereka nggak punya tempat untuk keluarganya juga. kalau di Singapura dirawatnya di MONI, nginepnya di apartemen dekat situ dok. Iya. Yang sangat ngetop banyak orang Indonesia. Ya, tapi kalau orang yang punya uang sih, kalau sekarang sih nggak masalah. Yang namanya orang udah kelas 1 di situ ada anak kamar tidur keluarga kan. Iya. Iya kan, itu tidak masalah. Oke. Tapi kalau di yang rumah sakit yang tipe rendah itu ya itu jadi Ya, masalah jadi juga. yang saya mau himbau nih artinya ngasih tahu kalau ada keluarga yang benar-benar seperti itu, istirahatin benar-benar deh. Supaya dia tidak jadi lebih parah. Ya mungkin dengan cara mungkin sederhananya pinjam dulu lah ke tetangga, istirahat, nanti kalau udah sehat baru balikin lagi pinjamannya dok ya. Ya. Supaya jangan sampai didiemin, bukannya nanti gimana-gimana makin lebih parah lagi, nggak bisa nyari duit seterusnya kan gitu. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.